Halo semuanya, ketemu lagi bersama aku Mawapo di sini. Oke, hari ini kita akan ngebahas tentang beberapa cara agar kita cepat hamil ya. Jadi buat kamu wanita di luar sana yang mungkin menanti-nantikan anak, aku doain cepet dapet ya. Dan aku mau kasih masukan supaya teman-teman di luar sana yang menantikan garis dua ikutin cara aku, beberapa cara yang aku akan bagikan, karena waktu itu juga aku kan pernah divonis dokter itu katanya suami aku mustahil hamil ya, karena kadar spermanya itu udah dicek di lab itu hasilnya sedikit banget teman-teman. Tapi itu nggak menutup kemungkinan, karena kita tahu bahwasanya banyak jalan menuju Roma, banyak cara manusia bisa uh, manusia bisa mengatakan tidak mungkin, tapi Tuhan itu akan melihat usaha-usaha kita ya. Nah, di sini aku akan berbagi buat teman-teman semuanya beberapa hal yang perlu kita hmm, lakukan ya agar kita cepat hamil, teman-teman. Nah, di sini aku akan ngebahas sesuai dengan pengalaman aku ya, yang katanya dokter itu dia suami aku nggak mungkin hamil, tapi kami program sendiri. Kami nggak program dengan dokter karena memang ditawarin program dengan dokter, tapi kami tolak dan kami coba berusaha sendiri, teman-teman. Nah, di sini langkah-langkahnya aku akan bahas apa aja yang aku lakukan bersama dengan suami aku. Nah, yang pertama yang aku lakukan adalah dengan suamiku adalah mengatur jadwal tidur kami, teman-teman. Ternyata kenapa mengatur jadwal tidur? Karena ternyata jadwal tidur kita, pola tidur kita itu harus baik, harus bagus, teman-teman. Karena bisa mempengaruhi kualitas sperma itu sendiri dan juga kualitas fisik kita gitu, teman-teman. Kita jadi nggak gampang stres. Oke, yang kedua itu menghindari stres, teman-teman. Stres itu sangat berpengaruh terhadap hormon kita, teman-teman. Wanita khususnya itu mempengaruhi sekali, teman-teman. Kalau kita stres, hormon kita itu jadi nggak teratur, nggak bagus gitu, teman-teman. Nah, itu harus dikendalikan stres ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen hamil, nggak usah terlalu memikirkan omongan orang, nggak perlu memikirkan aduh kenapa aku belum hamil. Santai aja, teman-teman. Usahakan stres itu terkendali, teman-teman ya, supaya teman-teman cepat hamil. Yang ketiga, teman-teman, pola tidur, terus tadi jangan stres. Yang ketiga itu berat badan. Kenapa berat badan? Ternyata suami aku itu gendut, teman-teman, dan itu mempengaruhi. Jadi berat badan itu juga mempengaruhi ya kehamilan gitu, teman-teman. Jadi aku waktu itu timbangannya itu berapa gitu, teman-teman. Nah, itu aku usaha untuk olahraga, teman-teman. Jadi ketika aku olahraga itu nggak fokus ke mengurangi berat badan, cuman kita harus olahraga dan porsi makan tuh harus dikurangi, teman-teman. Itu berat badan juga bisa mempengaruhi kita. Terlalu gemuk itu susah untuk dapat hamil, itu benar teman-teman ya. Yang keempat itu adalah pola makan, teman-teman. Pola makan kenapa harus dijaga? Jadi waktu aku sebelum memikirkan untuk punya anak, aku tuh pola makan aku tuh sembarang, teman-teman. Jam berapa aku makan bebas, terus apa aja yang aku konsumsi, nggak mikirin kadar proteinnya, nggak mikirin apa-apa zat gizinya gitu, teman-teman. Aku ya makan gitu aja, teman-teman, tanpa memikirkan eh, apa namanya kandungan-kandungan gitu, teman-teman. Pola makan harus dijaga. Yang kalau bisa dihindari tuh yang kayak ini instan, terus makan-makan cepat saji itu jangan dulu, teman-teman, kalau teman-teman mau program hamil. Oke, itu saran dari aku, teman-teman. Suaminya juga sama, teman-teman. Jadi waktu aku sama suami aku tuh program, kami itu menjaga makan kami, teman-teman. Jadi kami lebih banyak makan makanan yang untuk memicu kehamilan itu, seperti kami makan kecambah, terus kami makan sayur-sayuran gitu, mengurangi makanan yang tidak sehat gitu, teman-teman. Terus yang selanjutnya, aku tuh waktu itu sama suami aku tuh setiap pagi kami minum perasan lemon, teman-teman. Aku minum air putih itu aku kasih masuk lemon gitu, teman-teman. Jadi diminum, terus nanti kalau habis airnya diisi lagi sama air mineral gitu aja, teman-teman. Tapi ada potongan lemonnya gitu, teman-teman. Sehari itu kami selalu kasih minuman yang ada lemonnya gitu, teman-teman. Aku kasih suami aku. Terus suamiku juga aku kasih kebanyakan itu makan kalau teman-teman tahu tudai kerang itu tuh juga bagus, teman-teman, karena kata dokter itu waktu itu kerang itu, tudai itu bisa ada kandungan zincnya, itu mempercepat gerak dari si sperma itu sendiri, teman-teman. Jadi kalau mau teman-teman kadar spermanya suami itu bagus, itu juga bagus banget dikonsumsi kerang tudai itu ya, teman-teman ya. Nah, itu juga bagus banget, teman-teman.
Nah kalau untuk buah-buahannya waktu itu kami makan alpukat dan juga semangka, itu juga bagus banget teman-teman. Nah itu dari segi makanan. Oke, selanjutnya yang kami lakukan adalah waktu itu aku program itu aku udah minum susu ya, Prenagen yang untuk ibu ibu yang mau hamil gitu teman-teman. Itu aku minum 1 kali sehari susunya. Terus juga waktu itu aku mengkonsumsi asam folat. Nah ini sangat-sangat penting buat teman-teman yang mau program hamil, konsumsi asam folat. Jadi aku beli di apotek asam folat. Jadi 1 hari aku tuh minum teman-teman asam folat itu juga untuk membantu gitu teman-teman. Asam folat itu sangat diperlukan ya. Bahkan kalau kita pun nggak program gitu, tapi kalau kita misalnya habis menikah, kita tuh memang wajib mengkonsumsi asam folat. Kalaupun nggak mengkonsumsi, tapi setidaknya kita mempersiapkan gitu teman-teman, karena asam folat itu sangat bagus saat nanti kita hamil gitu teman-teman, karena bisa membentuk pertumbuhan janin itu dengan baik gitu teman-teman. Itu asam folat sangat diperlukan. Terus selanjutnya yang programnya, kalau teman-teman lupa, buat teman-teman catat aja biar jangan lupa. Dari yang tadi urutan pertama itu dicatat aja supaya teman-teman ingat ya. Nah selanjutnya kami olahraga teman-teman. Nah yang kita tahu itu kita tuh malas sekali olahraga ya, tapi kalau kita punya niat untuk kita hamil, itu kita memang harus merubah kebiasaan-kebiasaan kita teman-teman. Jadi kami olahraga setiap pagi aja teman-teman. Jadi bangun pagi kami olahraga di sekitaran rumah aja, jalan kaki bersama-sama dengan suami. Nah setelah itu kami juga teman-teman ya, apalagi ya teman-teman ya. Terus yang kami lakukan waktu itu adalah kami berhubungan ya, kita melakukan hubungan suami istri itu lebih dari yang biasanya. Kalau waktu habis kami nikah itu kan masih semangat-semangatnya, tapi berbulan-bulan tuh kita kayaknya seminggu itu bisa cuma 2 kali gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya kita menginginkan kehamilan, itu frekuensi berhubungan kita dengan suami istri itu harus lebih banyak teman-teman. Nah itu harus diperbanyak ya teman-teman. Dan juga posisi. Kenapa posisi? Karena di video sebelumnya aku sudah bahas kenapa posisi itu sangat berguna sekali ya teman-teman untuk terjadinya kehamilan. Jadi waktu itu aku diajarin sama dokter aku, katanya dokter yang aku pergi kontrol ya, cek gitu teman-teman. Karena udah setahun lebih kami nggak punya anak, jadi kami memutuskan untuk kontrol apa yang salah gitu. Ternyata teman-teman suami saya yang salah gitu. Nah tapi katanya posisi itu juga berpengaruh teman-teman. Nah jadi waktu itu katanya disarankan si perempuannya berada di posisi yang di atas teman-teman. Nah sampai ejakulasi. Nah setelah ejakulasi ya biarkan aja sperma suami kita tetap berhubungan, tidak dilepas. Nah setelah itu baru dibalik pelan-pelan teman-teman. Nah setelah itu posisinya kita seperti bayi gitu teman-teman. Setelah selesai dan spermanya udah masuk, kita posisikan seperti bayi ya. Aku juga waktu itu seperti itu teman-teman. Nah terus usahakan berhubungannya di saat masa subur ya teman-teman. Jadi 14 hari, terhitung 14 hari setelah kita menstruasi, itu sudah masa subur. Yang melakukan hubungan aja gitu teman-teman, sesering mungkin gitu. Oke teman-teman, ini video dari aku, karena aku waktu itu kami melakukan program kami sendiri itu. Sebulan setelah itu aku langsung hamil teman-teman, dan itu sangat-sangat buat aku nangis, dan juga suami aku nangis karena sangat terharu ya teman-teman ya. Manusia, seorang dokter bisa memvonis kita tidak bisa hamil, tidak bisa bakal punya keturunan, tapi dengan usaha, dengan doa kita terus berdoa sama Tuhan, terus berusaha, tidak ada yang mustahil teman-teman. Buat teman-teman juga ayo semangat, kalian pasti bisa. Karena aku sendiri yang udah ngalamin sendiri teman-teman. Aku tuh kami tuh sedih banget ya, karena kata dokter nggak mungkin punya keturunan karena kadar sperma suami aku terlalu sedikit, dan juga sel telur aku tuh susah untuk besar. Tapi nggak ada yang salah teman-teman, nggak ada salahnya kita mencoba terus, semangat aja, karena aku yang udah ngalamin sendiri teman-teman ya. Makanya aku mau berbagi ke teman-teman, ayo semangat, pokoknya jangan stres. Omongan orang dicuekin aja dulu teman-teman. Mereka nggak tahu perasaan kita seperti apa gitu teman-teman. Mereka boleh ngomong apa aja, tapi kita harus mengendalikan emosi kita teman-teman. Oke teman-teman, semangat. Aku doain teman-teman semuanya cepat dapat momongan, cepat dapat garis 2, supaya teman-teman bisa berbagi cerita ke teman-teman yang lain ya. Ini kisah aku teman-teman ya.
Nah, kalau teman-teman mau sharing, kita mau sharing-sharing, boleh teman-teman kok langsung komen aja, nanti aku akan balas satu-satu. Aku akan usahakan bagi-bagi resep aku ke teman-teman semuanya. Mungkin di video ini banyak kata-kata atau banyak yang tertinggal atau yang terlupa, tapi kalau teman-teman komen, mungkin aku bisa bagi-bagikan pengalaman aku selama program kehamilan ini. Oke teman-teman, makasih udah ikutin video aku. Semoga teman-teman video ini bermanfaat. Video ini boleh lewat di beranda kamu dan kamu boleh nonton dan kamu boleh yakini kalau kamu bisa hamil. Kalau manusia boleh bilang tidak, tapi Tuhan dan usaha kita akan berbuah manis teman-teman. Oke, sekian dulu video aku teman-teman. Jangan lupa untuk di like dan dibantu komen dan juga di subscribe supaya aku bisa tambah semangat bikin videonya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.